Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Tidak Bercacat dan Tidak Bercela. Saudara, kita harus bisa menghayati betapa berharganya hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Karena sejak semula kita itu dipilih untuk bisa tidak bercacat dan tidak bercela. Efesus 1 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, kematian Yesus telah menjadikan hidup kita jadi berarti. Bayangkan saudara, ketika Kristus tidak mati bagi kita ini tidak ada bedanya dengan binatang. Kita terlahir, kita hidup hanya untuk makan dan minum lalu mati. Ironi, tragis, dan merupakan suatu yang fatalistik. Namun karena salib Kristus, kita dipilih, dijadikan umat pilihan. Artinya, diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Bisa berkeadaan tidak bercacat di hadapannya. Itu sama artinya kita sedang diproyeksikan, kita diarahkan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Itu sungguh luar biasa saudara. Itu harus kita hayati betul. Jadi saudara, menjadi umat pilihan itu suatu keberuntungan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak dipilih Allah. Ada orang yang dari lahir sampai mati tidak berkesempatan mendengar Injil. Jadi beruntunglah saudara dan saya kalau kita boleh menjadi umat pilihan Allah. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sebagai umat pilihan bukan berarti otomatis kita diperkenan masuk surga. Bukan, saudara. Justru karena dipilih, kita harus menempuh hidup seperti Kristus. Kita diberi tanggung jawab. Kita harus hidup seperti Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita harus menggelar hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya, selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Memang begitu saudara, resikonya. Karena Allah memilih kita juga karena korban Kristus. Itu tentu bukan hal yang mudah, karena kita harus mengenakan pikiran dan perasaannya. Untuk bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela, kita harus berpikir dan berperasaan seperti Yesus, saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, masalahnya Yesus tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat sosok Yesus dengan kasat mata. Berbeda dengan para muridnya waktu itu, saudara, di mana mereka bisa hidup bersama Yesus setiap hari. Saudara, Alkitab berkata, ketika kita percaya, ketika kita dipilih Allah, kita diberi Injil kebenaran. Efesus 1 ayat 13, yaitu firman-Nya, perkataannya. Jadi itulah yang akan menuntun kita agar bisa memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, di mana dalam hal ini Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan juga menggarap kita melalui segala peristiwa yang kita alami sehari-hari, di mana dalam kesemuanya itu Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Maka untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, untuk hidup seperti Yesus yang dalam hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa, yang dalam keadaannya sebagai manusia tidak berbuat dosa, maka yang pertama kita
harus meninggalkan percintaan dengan dunia. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berjuang untuk tidak mencintai dunia. Saudara, kita harus menyadari bahwa dunia setiap saat menyodorkan kepada kita keindahan dan kenikmatan, menawarkan hidup yang nyaman. Kalau tidak hati-hati, kalau kita tidak mengenakan pikiran Kristus, kita ini akan mudah sekali tergoda dan jatuh. Coba perhatikan, betapa banyak orang yang jatuh karena mengingini dunia, melakukan kejahatan, penipuan, kerja dengan tidak jujur, korupsi. Demi apa? Demi memperoleh harta secara cepat, membeli gelar, menyuap demi karir. Semuanya dilakukan demi memperoleh kehormatan, agar namanya dikenal. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara harus terus mengenali refleks dosa dalam hidup saudara. Semua kesalahan dan dosa, sekecil dan sehalus apapun, harus saudara buang. Saudara harus tanggalkan. Jangan dituruti. Jangan ikuti suara iblis yang selalu berkata tidak apa-apa. Yang selalu berkata semua orang juga begitu, itu wajar. Yang selalu berkata kan cuma sekali. Itu semua menyesatkan, itu semua bohong, saudara. Jadi, refleks dosa harus benar-benar kita bunuh. Kalau memang masih di rumah, jangan berkata sudah OTW. Kalau memang belum makan dan diminta makan di rumah teman, kalau tidak mau, ya jangan berkata saya baru saja makan, padahal belum. Jangan berkata sedang tidak ada di rumah hanya karena tidak mau angkat telepon atau ditemui orang, padahal ada. Jangan berkata tidak punya uang kalau tidak mau kasih pinjaman, dan sebagainya. Itu semua refleks dosa, saudara. Dan yang ketiga, arahkan pikiran saudara kepada kedahsyatan Allah. Allah itu dahsyat, Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya. Dia tahu perbuatan saudara kok, walaupun saudara tidak kasih tahu. Dia mendengar saudara, walau saudara berkata dalam hati. Dia hadir di sana, walaupun saudara ada di tempat tersembunyi. Jadi, dengan mengarahkan pikiran saudara kepada Allah yang maha itu, saudara akan memiliki kegentaran dalam hidup saudara. Kalau itu sungguh-sungguh saudara lakukan, percayalah, hidup saudara akan semakin kudus, sampai akhirnya tidak berbuat dosa lagi, sampai akhirnya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Karena apapun yang saudara lakukan selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaannya, selalu menyukakan hatinya, hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.